Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Kamis 9 April 2026 bersama saya di akun Armando OFM. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Pace e Bene. Kisah Injil hari ini membawa kita kembali ke ruang di mana tempat para murid berkumpul dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka baru saja mendengar kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus tentang bagaimana Yesus menampakkan diri dan dikenali saat memecah-mecahkan roti. Namun di tengah percakapan itu, Yesus sendiri hadir secara tiba-tiba. Ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan dari perikop ini. Yang pertama, kehadiran yang menghalau ketakutan. Kata pertama yang diucapkan Yesus ketika berjumpa dan hadir di tengah para murid adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Seringkali kita seperti para murid terkurung dalam ruang kehidupan kita sendiri, merasa cemas akan masa depan, atau mungkin dihantui oleh kegagalan masa lalu. Tetapi Yesus tidak datang untuk menghakimi mereka karena telah meninggalkannya saat penyaliban. Ia datang membawa damai. Kebangkitannya membuktikan bahwa ketakutan dan maut bukanlah akhir dari segalanya. Yang kedua, kebangkitan yang nyata bukan khayalan. Nah, Lukas sangat menekankan bahwa Yesus yang bangkit bukanlah hantu. Ia meminta mereka melihat tangan dan kakinya, bahkan meminta makanan untuk membuktikan tubuhnya yang nyata. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Ini adalah pengingat bagi kita bahwa iman Kristen bukanlah sekadar filsafat indah atau pelarian spiritual, tetapi iman kita berpijak pada peristiwa sejarah yang nyata. Yesus menebus kita seutuhnya, tubuh dan jiwa. Luka-luka di tangan dan kakinya tetap ada, bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai tanda kasih yang menang atas penderitaan. Yang ketiga, membuka pikiran dan menjadi saksi. Yesus melakukan hal yang krusial.
ia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Ia menjelaskan bahwa seluruh rencana Allah dalam perjanjian lama digenapi dalam penderitaan, kematian, dan sampai dengan kebangkitannya. Namun pengalaman rohani ini tidak berhenti di dalam ruangan itu. Yesus memberikan mandat. Yang pertama, pertobatan dan juga pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Dia mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi tidak berarti kita harus menjadi pengkhotbah yang ulung. Menjadi saksi berarti menunjukkan melalui hidup kita bahwa Yesus itu hidup. Saat ini kita memilih untuk mengampuni di tengah dunia yang penuh dengan dendam, dan juga kita bersaksi tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini juga kita tetap memiliki pengharapan di tengah kesulitan, dan kita menunjukkan bahwa Kristus telah menang. Dan saat ini kita berbagi kasih kepada sesama yang menderita. Kita membiarkan orang lain meraba kehadiran Kristus melalui perbuatan kita. Marilah kita mohon agar Tuhan membuka pikiran dan hati kita, supaya damai sejahteranya tidak hanya tinggal dalam diri kita, tetapi memancar keluar melalui tindakan nyata kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.